Pendidikan Agama Islam yang bertempatan di Sekolah Tinggi Agama Islam Hudul Watan Duri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori belajar, di mana teori belajar adalah cara seorang peserta didik maupun guru untuk menyampaikan atau mendapatkan ilmu pengetahuan melalui proses belajar mengajar. Secara pragmatis, teori belajar bisa disebut dengan prinsip umum karena saling berhubungan dan menjelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan teori belajar. Ada banyak teori-teori tentang belajar, namun yang terkenal hanya 3. Yang pertama ada teori koneksionisme. Teori ini dikembangkan oleh Edward L. Thorndike berdasarkan eksperimen yang ia lakukan pada tahun 1890-an, di mana ia menggunakan hewan-hewan terutama kucing untuk mengetahui fenomena belajar. Yang kedua, ada pembiasaan klasik, di mana kata klasikal yang mengawali nama teori ini semata-mata dipakai untuk menghargai karya-karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang upaya pembiasaan dan untuk membedakannya dari teori kondisionisme. Yang ketiga, ada pembiasaan perilaku respon, di mana teori pembiasaan perilaku respon ini merupakan teori belajar yang berusia paling muda. Penciptanya bernama Burgos Frederick Skinner, lahir pada tahun 1904, seorang penganut behaviorisme yang dianggap kontroversial. Tema pokok yang mewarnai karya-karyanya adalah bahwa tingkah laku itu berbentuk oleh konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Perwujudan perilaku belajar menurut Muhyiddin Syah, bahwasannya perwujudan perilaku belajar akan tampak perubahannya. Yang pertamanya adanya kebiasaan, di mana setiap kebiasaan-kebiasaan seorang siswa akan berubah setelah proses belajar. Perubahan tersebut bisa terjadi karena adanya stimulus yang terus berulang. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot-otot yang lazim tampak dalam kegiatan jasmani, seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Ketiga, ada pengamatan. Menurut Muhyiddin Syah, pengamatan artinya proses penerimaan, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Keempat, berpikir asosiatif atau daya ingat berpikir. Asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lain. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dan respon. Kelima, berpikir, di mana berpikir rasional ataupun kritis adalah perwujudan perilaku belajar, terutama yang bertalian dengan pemecahan masalah. Apresiasi, di mana apresiasi adalah gejala ranah afektif yang umumnya ditunjukkan pada karya-karya seni budaya seperti seni sastra, musik, lukis, dan drama. Belajar merupakan adanya akibat interaksi antara stimulus dan respon, di mana seseorang bisa dikatakan belajar apabila ada perubahan dalam perilakunya. Stimulus merupakan pemberian seorang guru kepada seorang pelajar, sedangkan respon adalah tanggapan seorang pelajar tentang stimulus yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Teori belajar merupakan teori yang di dalamnya ada tata cara mengaplikasikan tentang metode-metode belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.